Ini menangi ranah menangi nama. Mancalia 55 Galodo, banjir, longsor, sampai yang tidak mungkin sampai di ayah karena itu. Iya. Jalan putih di mana-mana. Betul. Galodo, Rato tuh. Iya. Daerah Padang, Solo, Padang Panjang, Padang Panjang, Pariaman, Agam, Agam, lah boleh ke Cerato, hujan labe, banjir tibo, Galodo menyonsong, sadonya jalan putih. iya. Tuh lah bahasa rola ke Padang di sana aku mau. Termasuk kini anu dulu istirahat sebentar loh. Tapi yang pasti ikut kita harus bersama-sama merasakan bahwa hariku musibahku yo gadang. Iya betul. Sangat gadang musibahku. Awak turut berduka hendaknya dengan musibah nanado tanpa harus menyalahkan siapapun gini. Memang ranah Minang hariku sedang dilanda musibah gadang. Bahkan bukan banjirnya na gadang, tapi daerah yang mungkin kecek kita ndak yakin kita akan terjadi musibah tu Karena musibah kini. Jadi tanpa harus mengulangi rasa hormat, rasa duka, kita harus menyatakan hariku kita memang sedang berduka bersama-sama. betul. Itulah. Kalau dicari menurut mama lah, apa lo makna tasiri dalam itu? Apakah itu teguran alam atau apa tuh mak? Kalau awak cuba cari ke agama, musibah tu datang untuk menguji kita. Betul. Yang namanya musibah tu sesuatu yang tidak kita inginkan secara umum tu. Iya. Dan bisa jadi bantu bencana alam. Kalau dalam agama itu menyatakan akan diberikan ujian kawak dalam bentuk musibah, ya kan? Akan diberikan musibah dalam bentuk ketakutan, kekurangan makan, kekurangan jiwa, gitu kan. Hariko yang terjadi lah mungkinlah sama sadonya. Takutlah tumbuh. Yang salah mau ke kita cari alam go mungkin kita nikmati baru keindahannya. Ternyata ketika alam bergerak sakit, yuk tumbuh ketakutan. Air yang selama kau kita anggap apa namanya ndak akan melawan lah doh hujan go air sungai ndak akan meluap batang air ni yang saya kan hariko nyo nampakkan kekuatannya, bahkan rumah dan pokok pun nyondoh hariko. Betul. Memang iko secara tasirek mengingatkan kita, oi kita bersama, marilah kita balik merenung. Alah ko dan kita lakukan salah mongko di jalan nan tapi atau tidak, mungkin itu. Tentu tanpa harus mengurangi rasa hormat awak ya dan rasa duka kita kepada yang terjadi kini. Kalau menurut mama, bahas sih seharusnya awak menyikapinya tuh mak dengan terjadinya galodo di mana-mana bencana lah. Sebagai orang Minang, mungkin itu yang harus kita renungkan ya. Sebelum kita mengambil sikap. Di Minang tuh kita dengan bangga selalu mengatakan alam tak kambang jadi guru. Kita menjadikan alam salamoko adalah sumber ilmu kita, sumber kebijaksanaan. Karena alam itu menurut kita adalah yang paling jujur mengungkap dan melakukan sesuatu.
Namun pertanyaannya kepada kita bersama, Allah kok kita menjadikan alam sebagai guru, tak masuk dalam kita bersikap terhadap guru itu. Kalau alam selama hukum malah bahagia ilmu pada kita terhadap kebijaksanaannya. Namun di balik itu kita lah, Allah kok kita menghormati guru kita tuh kita. Allah kok kita menghormati alam tadi. Itu renungannya yang harus kita lakukan Hariko. Berarti mengintrospeksi diri sendiri ya Pak? Ya kita lah. Nan alam lah bahagia ilmu. Namun sebaliknya sebagai murid, ada ndak timbal baliknya? Ada ndak awak menghormati guru tadi, timbal baliknya gitu. Allah kau awak mengambil manfaat dari alam dengan cara menghormatinya ia pula. Bukan hanya mengambil manfaat, tapi lebih kembali diri kita merenungkan lebih dalam satyo yang diberikan alam tadi itu. Allah kok kita berikan manfaat balik contohnya dengan menjaganya, karena alam bukan hadir untuk kita Hariko saja. Contoh tuh, alam pun akan kita wariskan kepada keturunan kita. Betul. Ketika awak mengambil manfaat dari alam tanpa menghormati alam, itulah akibatnya. Kita mengambil batang kayu misalnya dari alam, namun kita lupa menjaga alam supaya bisa kita wariskan dengan mungkin menanam ulang kayu tuh gitu. Atau hal kecil yang mungkin harus kita introspeksi diri balik. Allah kau awak contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kan hal kecilnya tuh. Jadi kita tidak bisa salahkan siapapun. Mungkin kita sendirilah melakukan kesalahan tujuan yang tanpa kita sadari. Dengan contohnya membuang sampah tadi. Surang buang sampah mungkin tidak nampak, tapi semualah buang sampah sembarangan tentu akan menumpuk. Disitulah alam melakukan kekuatannya dengan menginstal ulang dirinya, mereset ulang. Kalau alam nambah gerak, kau lagi baik yang bagi awak, ya musibah jadinya. Itulah yang terjadi kini itu. Allah kok awak menghormati guru, itu yang paling utama teman. Alam sebagai guru bukan hanya tanpa kita mengambil ilmu, tapi juga bagaimana kita menghormati guru yang bagi ilmu. Itu pelajaran paling besar dari kejadian musibah itu. Berarti penting untuk menghormati guru itu ya Pak? Ya itu sikap seorang murid. Harusnya ketikanya dia gih ilmu dari guru, di saat itu kembali akan tumbuh dari dirinya. Itu wujud ilmu itulah menghormati guru. Menjaga guru. Sebaliknya, inyo pun lah dia gih ilmu oleh gurunya, oleh alam untuk mewariskan supaya guru gue tetap ada untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai dia awak biko jangan sampai terjadi mendapat orang dahulu kailang orang kemudian. Ikut banyak pituah-pituah alam. Bahkan Hariko pun kita bisa cari pituah alam yang selama kita baca sekali ayah kadang sekali tapi berubah. Nampak ini. Jadi alam akan tetap mengajarkan ke awak sebenarnya. Tinggal awak seberapa jauh awak imbal balik ke alam tadi. Mutualisme ya Pak. Iya. Nyolah magia ilmu awak menghormatinya. Kalau kita misalnya ingin mengambil manfaat, misalnya kita membangun, maka kita harus pertimbangkan juga alam. Ijan dengan serampangan kemudian merusak malahan terhadap alam. Kita menikmati keindahan alam, di balik tujuan kita harus kembali menjaga supaya keindahan tetap ada.
Toh banyak juga kita caliak kan. Di permukaan kita caliak alam gua mana-mana saja. Jawa ke dalam rimbo, dalam hutan, Allah banyak nan lah colak-colak alam gua dia ulah. Kita ingin maisi parit lapang kita. Iya, betul. Nah, lah gundul dalam gua. Sebaliknya gitu juga. Ndak lo alam berang sebenarnya dengan kita ambil manfaat. Mungkin kita ambil ameh dari alam, kita ambil kayu dari alam, kita ambil air dari alam. Tapi kuncinya cie, hormati pulonyo. Dari situlah, dari banyak kebudayaan yang ada di Minanggo, semua bersumber dari alam. Betul. Hormatinya kita. Jadi sebagai contoh gitu kan banyak kesenian yang tumbuh dari Minang dalam bentuk menghormati alam. Ada tarian-tarian yang sebenarnya bukan hanya tari, tapi dari balik tuh ada peringatan pada kita untuk jagolah alam tuh. Hormatilah nyong. Kalau tidak dihormati, suatu saat akan terjadi hal-hal yang mungkin bagi kita musibah besar. Bagi alam kok, aku bagian tetek dari den baru aja. Ingat. Nah, kalau kita naik angkateh, tentu penghormatan kita kepada alam sebenarnya adalah wujud penghormatan kita juga, penghambaan diri kita juga kepada yang satu. Itu puncaknya tuh. Karena sebenarnya ada satu kata yang rancak untuk kita renungkan. Seluruh alam bergerak dan bertumbuh. Ya. Namun hanya manusialah yang tergesa-gesa. Mungkin ketergesa-gesaan awak go mengakibatkan awak lupa menghormati alam dan menjaganya. Toh batang kayu tiap hari tumbuh aja nya. Ada yang rarak daunnya, ada yang tetap tumbuh ulang balik daunnya. Ada rumput-rumput yang ketika kita pijak lah mati, kita potongnya hidup je balik. Tapi nan tergesa-gesa itu memang awaknya. Jadi iko memang introspeksi ke diri kita balik. Kita tidak boleh salahkan alam, karena yang salah di situ adalah kita juga. Dan ke depannya tentu ikut jadi pelajaran baik. Bukan hanya ambil ilmunya Gotina, tapi sesudah dia ilmu, Agih manfaat ke situ. agih balik manfaat. Karena ilmu yang diberikan tuh bisa nampak wujudnya dengan awak memberikan manfaat balik kepada alam. Kata yang di tuh. Jadi jangan coba-coba jo hal kecilnya din, buang sampah. Betul. Baru tampaknya lah. Berarti sama lo jago mana pak? Peperta yang mengician. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai kita. Ya. Yang itu lama. Ada orang mengincian angin ditanam badai kau tuai misalnya kan. Menanam angin menuai badai. Iya betul. Jadi itu adalah akibat dari kurangnya kita menghormati alam. Tapi kuncinya gitu, dengan musibah nanti jadi gini, awak tidak akan menyalahkan siapapun. Mangko hak dan kewajiban dari tiap-tiap macam itu mengintrospeksi diri kita. Sebagai personal kita cek Allah kok kita melakukan yang baik, yang benar, menghormati alam. Secara kelompok apapun yang kita lakukan selama kok Allah menjaga alam. Baik tujuh bagi pemangku kebijakan, pemerintah lah namanya atau siapapun, Allah kok inyo membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang kemudian di dalam itu ada penghormatan dan pengembalian manfaat terhadap alam. Bukan serampangan hanya maisi parwit dan lapang. Kok puncaknya. Jadi jangan awak berhenti. Musibah Allah terjadi. Allah terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
bagi kita menghadapi musibah. Itu ajaran agama. Iya. Kita sebagai orang Minang yang adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah, kita kembalikan musibah lah tiba, mari bersama-sama kita ingatkan diri kita bahwa itu memang kehendak Allah terwujud dalam perbuatan alam. Muhasabah diri lah. Muhasabah diri. Iya. Di balik tu bersama-sama lo kita mengingatkan ke depannya awak kamu diikut juga atau kebaa. Boleh. Apakah awak hanya akan berhenti di kesedihan? Tentu tidak. Iya. Di situ akan diuji balik sebuah pituah lo. Sacio baan ayam, sajantiang bak basi. Di psikolog itu akan kembali diuji menghadapi musibah dengan saling baganggang tangan. Bersama-sama. Tidak akan saling menyalahkan, tapi saling mengintrospeksi diri. Mungkin itulah. Dan alam, sekali lagi, alamlah agih manfaat. Betul. Sebagai guru. Namun apakah kita Allah kembali memberikan manfaat? Atau Allah kok kita menghormati guru tadi? Dan ingat, guru nan kita tanpa ilmu kini adalah guru yang kita harapkan suatu saat pun akan ada memberikan manfaat bagi penerus itu. Mungkin itu nanti. Mudah-mudahan itu jadi refleksi bagi awak. Dan itu sebenarnya din dari salut sama merasukan kesedihan tuh. Betul. Untuk kita bersama tanpa harus menyalahkan siapapun, marilah kita merefleksi, mengintrospeksi diri kita balik. Seberapa besar kita Allah menghormati alam ko. Sebagai guru, Allah bara lamonya kita ikut menjaga guru kita ko. Jangan sampai kita hanya mengambil manfaat, lupa kembali memberikan manfaat. Secara agama, tanpa mengambil tugas yang lain, kami mengingatkan juga bahawa musibah nanti adalah ujian untuk mengangkat kita lebih baik hendaknya mempelajari dan merenungi sehingga kita menjadikan itu sebagai pelajaran lebih tinggi dan meyakinkan ternyata kekuatan kita manusia tidak ada apa-apanya dibanding alam. Alun lai beliau dan satu hanya bahagian kecil dari alam, kitalah kocak kacir. Marilah kita renungkan bersama. Kami dari Seluk Kreasi Yudin sama-sama mewujudkan merasukan duka yang mendalam dan kepada dan sanak kita nak kenai musibah. Kami mendoakan mudah-mudahan segera terlepas dari musibah ko. Amin. Dan bagi dun sanak kita yang mungkin memiliki kelapangan, marilah kita saling membantu untuk meringankan segala musibah yang terjadi di dun sanak kita. Mungkin melalui tenaga, mungkin melalui harato, karena banyak dosa anak kita yang butuh pertolongan kita. Kami sekali lagi dari Seluk Kreasi mendorong, marilah kita bersama-sama untuk menghadapi musibah ko. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa kita menghadapi kejadian musibah kita ko. Itu Nadine. Betul. Diskusi ketek kami go bukan untuk menghukum siapapun, tapi ingin mengingatkan bahawa ikulah saatnya kita mengintrospeksi diri masing-masing, menghormati kembali guru kita dengan harapan kita kembali kepada jalan yang satu. Mungkin dari situ kami cuma bisa mengecek, tapi iko yang mampu kami lakukan. Mudah-mudahan kita bersama saling melakukan apa yang bisa dilakukan masing-masing. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.